Sudah ada? Bapak, mohon maaf, untuk videonya itu kan udah kita upload ya Pak, tapi suaranya nggak keluar Pak. Oh, Jadi nggak. adminnya siapa ini? Admin siapa admin? Saya Pak. Coba dikirim dulu ke admin. Dikirim ke admin filenya, nanti admin yang unggah. Iya Pak. Ya, mungkin udah. Mau kemana? Udah. Jodek lagi. Beneran aku mau Enggak ada motor. Lo beneran sama aku mau Aik. codek. Ya pergi sendiri dong. Lah ya oleh. Kamu gunakan fasilitas orang tua kok. Lah ya aku yang ngisi bensin aku mau. Siapa yang isi bensin? Umi yang isi bensin penuh lihat. Lah ya udah bilang Umi kok ya kan. Nah janjian dari sore tadi siang nggak main. Kapan sih kamu bisa di rumah? Kapan sih kamu bisa di rumah? Kamu lagi ngajar loh, jangan ganggu pusing ya. Cuma sebentar mau codek. Kemana codeknya? Ke Palagan. Pulang jam berapa? Ngutang 4 Itu yang nggak jelas ya. Habis itu udah langsung pulang. Di mana aja di Palagannya? Di Palagan, terus underpass, Terus? sama di Bangun Tapan sekali udah. Mau pulang jam berapa? Ya habis selesai itu pulang aku. Habis apa? Habis selesai semua itu pulang. Sholat ke mesin kamu hujan-hujanan gini loh. Diajak maghrib subuh aja susahnya minta ampun bilang sakit. Tadi emang masih pusing tadi malam. Duhur pusing juga? Enggak. Gimana? Kamu itu mengganggu hidup orang tua tahu tidak? Pusing ya. Ya. Pakai sana ya sana tuh motor sana tuh. Ya, malu ya sama Umi. Gimana kuncinya? Nggak tahu di mana. Nah. Nggak apa-apa ya motor itu juga nggak apa-apa. Iya, yang nyolong bensin kamu juga kok dari situ. Ngaku nggak kamu? Enggak. Gimana? Tahu tuh, selang itu untuk nyedot bensin. Akhlakmu itu kayak begitu itu. Gimana? Dikirain nggak tahu tuh orang tua itu. Bensinnya. Yang kayak gini kok. Tuh. Kok nggak ada keluar suaranya ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, untuk yang di YouTube itu tidak bisa terkirim Pak, soalnya MB-nya terlalu besar. Oh iya, kalau di YouTube nggak bisa berarti. Terus diterangkan aja sekarang dong kalau gitu. Oh iya Pak, sebentar ya Pak. Silakan terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah dari ulumul hadis. Yang pertama adalah pengertian ulumul hadis. Sebentar. Kata ulumul hadis itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Nah, kedua kata itu sama-sama berasal dari bahasa Arab. Kata ulum artinya ilmu pengetahuan, sedangkan kata hadis artinya baru atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun segala ketentuan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa ulum hadis ialah segala ilmu yang membicarakan masalah hadis, baik dari berbagai aspeknya. Ulumul hadis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ulumul hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang berupa periwayatan. Ilmu yang menukilkan segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Gitu juga yang menukilkan segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek dari ilmu hadis riwayah ini ialah membicarakan bagaimana cara menerima dan menyampaikan ilmu ini kepada orang lain atau mentadbirkan hadis. Selanjutnya mengenai ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Yang terkandung dalam pengertian ini tuh segala ketentuannya yang berkaitan dengan kualitas atau kesahihannya. Baik bisa kita lihat dari sahih tidaknya, hasan tidaknya, dan dhaif tidaknya hadis itu. Objeknya ini ialah mempelajari tentang sanadnya atau rawi, matan atau marwi dari sudut diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Selanjutnya terdapat sejarah perkembangan ilmu hadis. Di dalam sejarah ini terdapat 3 masa, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Pada masa Rasulullah yang akan dipresentasikan oleh Mas Alvin Komaruzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah. Pertama, hadis pada masa Rasulullah merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Wahyu yang diturunkan berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya di hadapan sahabat. Dan cara penyampaian hadis ala baginda Rasulullah adalah yaitu 1. Di majelis ilmi, 2. Kepada para sahabat yang lalu disampaikan oleh sahabat kepada orang lain, dan yang ketiga adalah ceramah atau pidato di tempat terbuka atau di tempat umum. Selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat. Pada masa ini merupakan masa sahabat Khulafaur Rasyidin dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, bisa dibilang sekitar 29 tahun. Sebagai generasi pertama yang menerima amanah terbesar bagi kelangsungan syariat Islam. Sahabat menerima dan melaksanakan segala amanah Rasulullah. Pada masa sahabat ini, perhatian mereka masih berfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran,
Maka dari itu, periwayatan hadis belum begitu berkembang. Bahkan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis. Oleh dari itu, masa ini biasa disebut dengan at-tasabu wa al-iqlal min ar-riwayah. Ar-riwayah. Pertama, sahabat menerima amanah bagi kelangsungan syariat Islam. Mereka menerima dan melaksanakan segala amanah dari Rasulullah. Amanah itu tertuang sebagai sabdanya ketika menjelang akhir kerasulannya, yang berbunyi, baligu anni walau ayat walau hadis. Sampaikanlah dariku walau satu ayat atau satu hadis. Selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tabi'in tidak lagi mengkhawatirkan pembukuan mushaf Al-Quran. Hal ini merupakan kemudahan bagi para tabi'in untuk menghafal dan menjadi hadis. Di sini kita agak kembali lagi, maksudnya ke Al-Quran sudah dibukukan, nah baru hadis menyusul. Di sini para tabi'in tidak terlalu khawatir dalam pembukuan hadis karena sebelumnya telah ada pada masa sahabat. Kami, jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Oke, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Dengar, Pak. Mohon maaf tadi mungkin malah pada saat saya marahin anak saya yang dolan terus tuh, mohon maaf mungkin Anda kaget ya. Saya galak sekali sama anak, jadi terutama yang laki-laki itu. Ya, saya udah kuat tenaga mengajarinya dengan berbagai cara, ngajak berjamaah, ngajak macam-macam. Oke, baik saudara sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2 tentang Halo.